Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sherly, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kata-kata serapan dengan judul materi mendongkrak kembali inflasi. Sebelum saya mempresentasikan hasil analisis kata-kata serapan dari kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama atas nama saya sendiri atas nama Sherly, dan yang kedua atas nama Nur Ainun, dan yang ketiga atas nama Lilianti, dan yang keempat atas nama Febi Arsita. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil analisis kata-kata serapan dengan materi sebagai berikut. Baik, untuk yang paragraf pertama itu ada kata deflasi. Nah, asal-usul kata deflasi ini adalah deflation dan diserap menjadi deflasi. Kata deflasi ini dari bahasa Inggris atau dari negara Inggris. Dan kemudian kata inflasi. Nah, asal-usul kata inflasi ini adalah inflation. Itu berasal dari negara Inggris yang diserap kemudian menjadi inflasi. Dan untuk paragraf yang kedua, ini adalah kata komoditas. Nah, asal-usul kata komoditas ini adalah commodity. Itu berasal dari negara Inggris. Dan kemudian kata tomat. Nah, tomat ini asal-usulnya adalah kata tomato dan diserap menjadi kata tomat. Itu berasal dari negara Inggris. Dan kemudian kata prediksi. Asal-usul dari kata prediksi ini adalah prediction. Prediction ini diserap menjadi kemudian prediksi. Itu berasal dari negara Inggris. Kemudian kata ekonomi. Kata ekonomi ini adalah asal-usulnya ekonomi dan itu berasal dari negara Inggris. Dan kemudian kata konsumsi. Nah, kata konsumsi ini asal-usulnya adalah consumption dan diserap menjadi konsumsi. Itu berasal dari negara Inggris. Dan kemudian untuk paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ada kata COVID-19. Asal-usul dari COVID-19 ini adalah corona. Dan kemudian kata wabah. Untuk wabah ini asal-usulnya adalah wabah. Itu berasal dari bahasa Arab dan diserap menjadi wabah. Dan kemudian untuk paragraf keempat. Untuk paragraf keempat ini adalah kata survei. Nah, asal-usul dari kata survei ini adalah survei. Itu berasal dari negara Inggris. Dan kemudian kata risiko. Asal-usul dari kata risiko ini adalah risk. Itu berasal dari negara Inggris yang kemudian diserap menjadi kata risiko. Nah, kemudian untuk paragraf yang keenam itu ada kata volt. Asal-usul kata volt ini adalah satuan potensial listrik dan diserap menjadi volt. Dan kemudian kata bisnis. Bisnis ini adalah asal-usulnya business dan diserap menjadi bisnis. Itu adalah dari bahasa Inggris. Dan kemudian kata sosial. Asal-usul dari kata sosial ini adalah sosial. Itu berasal dari negara Inggris yang diserap menjadi sosial. Nah, selanjutnya kata gaji. Gaji ini asal-usulnya adalah gage, diserap menjadi gaji atau upah kerja, itu menurut KBBI. Dan kemudian kata aparat. Nah, untuk kata aparat ini asal-usulnya itu adalah aparat atau dibilang badan pemerintah, diserap menjadi aparat badan pemerintahan. Dan kata produsen. Nah, asal-usul kata produsen ini adalah produsen atau penghasil barang, diserap menjadi produsen. Dan kemudian paragraf yang ketujuh. Paragraf ketujuh adalah kata sipil. Nah, kata sipil ini ada asal-usulnya adalah cipil. Itu berasal dari negara Inggris yang kemudian diserap menjadi sipil. Dan untuk paragraf yang ke-8 sampai ke-10 ada kata ekonomi. Nah, ekonomi ini asal-usulnya adalah kata ekonomi atau itu berasal dari negara Inggris dan diserap menjadi ekonomi. Dan kemudian kata tahun. Kata tahun ini asal-usulnya adalah abad. Itu dalam bahasa Arab dan diserap menjadi tahun. Dan kemudian kata uang. Uang itu diserap menjadi harta. Asal-usulnya uang adalah kata harta dan kemudian diserap menjadi uang. Itu. Dan kemudian kata negara. Kata negara ini adalah asal-usulnya negeri dan kemudian diserap menjadi negara. Dan kemudian kata instrumen. Instrumen ini adalah asal-usulnya instrumen dan kemudian diserap menjadi instrumen. Dan kemudian paragraf 11, ke-12 dan judul. Nah, di paragraf ini kata deflasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kata deflasi asal-usulnya adalah deflation dan diserap menjadi deflasi. Dan untuk investasi asal-usulnya adalah
investment dan diserap menjadi investasi. Dan kemudian kata sektor ini adalah asal-usulnya kata sektor, kemudian diserap menjadi kata sektor. Dan kemudian kata moneter. Nah, kata moneter ini adalah asal-usulnya kata monetary, tapi diserap menjadi moneter. Dan kemudian kata substitusi. Nah, kata substitusi ini awalnya adalah asal-usulnya substitution dan diserap menjadi kata substitusi. Dan kemudian kata pajak. Nah, kata pajak ini asal-usulnya adalah kata tax dan diserap menjadi kata pajak. Dan yang terakhir adalah kata instrumen. Kata instrumen ini asal-usulnya adalah instrumen mati T, dan kalau diserap menjadi instrumen dan itu adalah mati N, instrumen. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan hasil dari analisis kelompok kami, kata-kata serapan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.